Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan pada hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul, Jaminan di Tengah Padang Gurun. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Sekali lagi, Ulangan 2 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada perikop ini menjelaskan riwayat tentang perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun, khususnya di daerah pegunungan Seir. Bangsa Israel dikatakan di dalam ayat yang pertama menghabiskan banyak waktu ketika perjalanan di pegunungan Seir ini. Nah, di dalam riwayat perjalanan bangsa Israel ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan dengan begitu setianya, dengan penuh kasih ya, mengarahkan dan menuntun bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka di tengah padang gurun. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, padang gurun ini merupakan suatu daerah dengan bentangan pasir yang sangat luas. Jumlah pasirnya pun sangat banyak, bahkan sampai bisa membuat sebuah pegunungan-pegunungan ya, bukit-bukit yang tinggi dengan pasir karena sangat banyaknya pasir di daerah tersebut. Dan padang gurun ini identik dengan tempat yang sangat panas dan sangat susah ditemukan air di sana. Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan kita ya sebagai manusia di muka bumi ini, padang gurun ini merupakan gambaran kehidupan yang sungguh tidak mengenakan, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang penuh dengan kesulitan atau penuh dengan kesukaran. Nah, kita pasti pernah mengalami atau bahkan saat ini sedang menjalani kehidupan yang bagaikan di tengah padang gurun ini, yaitu kehidupan yang sukar, khususnya di waktu-waktu saat ini, di situasi-situasi saat ini. Banyak kehidupan manusia yang mereka rasakan seperti berada di tengah padang gurun yang penuh dengan kesukaran. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini ada suatu jaminan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kehidupan kita bagaikan di tengah padang gurun. Sama seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu dalam perjalanan mereka. Itu pun yang akan Tuhan mampu nyatakan dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini. Kita melihat di dalam ayat pokok kita, di dalam ayat yang ke-7. Jaminan Tuhan yang pertama yang kita bisa rasakan, bahkan di tengah kehidupan kita yang bagaikan padang gurun ini. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Di tengah situasi yang sukar saat ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan. Dari situlah banyak orang juga yang memulai usaha baru ya, dan juga membuka peluang-peluang bisnis yang lainnya. Namun untuk membuka usaha yang baru juga, memulai bisnis yang baru juga bukanlah perkara yang mudah, tetap akan mengalami kesukaran-kesukaran di dalamnya. Nah, kita bisa melihat satu jaminan yang luar biasa yang kita bisa temukan di dalam Tuhan, yaitu bahwa pekerjaan dan usaha apapun yang kita lakukan, yang kita tekuni, sesederhana apapun pekerjaan itu, ya Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya dengan luar biasa di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Ketika Tuhan sudah memberikan jaminan akan memberkati usaha dan pekerjaan kita, maka kita pun berkewajiban untuk melakukan atau menekuni segala usaha atau pekerjaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena disitulah firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dalam kalimat pertama di dalam ayat ini dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Memang saat-saat ini sukar mencari pekerjaan,
ya dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mau kita membangun usaha di rumah kita masing-masing, ya atau pekerjaan saat ini yang kita miliki, bahkan pekerjaan sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan, ya Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita itu. Asalkan kita juga berkewajiban, bertanggung jawab untuk mengerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan bukakan jalan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian jaminan yang kedua yang Tuhan berikan, kita masih melihat di dalam ayat yang ke-7. Kalimat selanjutnya berkata, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ya, ayat ini bisa kita gambarkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap pergumulan kita. Seperti tadi padang gurun melambangkan kesukaran hidup. Jadi di sini kita melihat Tuhan menjamin kehidupan kita, bahwa setiap pergumulan kita Tuhan yang memperhatikan. Saat-saat ini tidak hanya masalah pekerjaan yang dihadapi oleh banyak orang, tetapi masalah ekonomi, khususnya masalah kesehatan, ya dengan kejahatan yang semakin merajalela, bahkan masalah-masalah di tengah keluarga sekalipun. Banyak saat-saat ini orang-orang di luar sana, bahkan mungkin ada umat-umat Tuhan yang sedang benar-benar mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Dan ketika dihadapkan dengan pergumulan yang berat, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan yang kita sembah itu tahu persis. Dia mengerti setiap keberadaan kita. Maka dari itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, pada waktu kita dicobai, pada waktu kita mengalami pergumulan pun, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggung semua pergumulan-pergumulan itu. Seperti yang firman Tuhan katakan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, ayat ini sangat menguatkan kehidupan kita. Di tengah padang gurun yang kita sedang hadapi, pergumulan yang berat, Tuhan mengerti segala situasi kita. Oleh sebab itu Ia tidak akan membiarkan kita, ya. Tetapi setiap pergumulan, ya, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menanggungnya, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan menjamin bahwa di setiap pergumulan yang kita alami, Dia selalu memperhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu. Asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau selalu percaya kepada kuasa-Nya, ya, dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, maka kita akan melihat jaminan Tuhan itu akan benar-benar dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 107 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ini adalah bukti bahwa benar-benar pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Jaminan Tuhan ini akan benar-benar Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, pergumulan apapun, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang akan bukakan jalan. Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita, asalkan kita pun hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau berseru mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat masih di ayat yang sama, di ayat yang ke-7, jaminan yang ketiga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini kita sedang menjalani situasi-situasi yang bagaikan di tengah padang gurun yang penuh dengan kesukaran. Jaminan Tuhan yang ketiga yaitu adalah Tuhan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam kalimat selanjutnya di sana dikatakan, Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Ya, ini adalah jaminan yang sangat luar biasa. Semua orang pasti ingin agar setiap kebutuhan sehari-harinya selalu tercukupi. Ya, khususnya pada situasi saat ini yang semuanya serba terbatas. Ya, harga-harga yang melonjak naik, ya, sembako dan lain sebagainya. Banyak orang yang harus bersusah payah agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kita, Bapak Ibu.
Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam kehidupannya. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Bahkan di tengah ekonomi yang sukar sekalipun, ya, Ia berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu mari kita mau selalu memandang kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang luar biasa, seperti yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel selama perjalanan mereka yang begitu lama, ya, di tengah padang gurun. Bayangkan di padang gurun tidak ada pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah, ya. Kemudian air pun sukar untuk ditemukan. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Mereka tetap bisa makan, mereka tetap bisa minum, mereka tetap sehat. Yaitu karena Tuhan yang mencukupkan setiap keperluan kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mari kita juga mau percaya kepada Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu pun yang akan kita alami. Walaupun ekonomi semakin sukar saat ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin setiap keperluan dan kebutuhan kita semua. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini kita melihat, jika saat ini kehidupan kita bagaikan di tengah padang gurun, ada jaminan Tuhan yang Dia sediakan bagi setiap kehidupan kita untuk dapat tetap bertahan hidup di tengah padang gurun ini. Yaitu Tuhan akan memberkati kehidupan kita, setiap pekerjaan usaha kita, setiap pergumulan apapun yang kita alami, Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang tahu. Dan Dia akan siap menolong kehidupan kita. Bahkan apapun kebutuhan, keperluan kita, Tuhan yang sanggup mencukupkan semuanya. Mari kita mau selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Keyakinan percaya di tengah padang gurun yang sukar, Tuhan hadir, siap memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan berkat, bahkan pedoman dalam kehidupan kami, menuntun kami semakin setia dan semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga besar GPD Sadai Magelang, bahwa kehidupan jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin cinta akan Engkau, semakin cinta akan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Keluarga GPD Sadai Magelang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Allah gunung batu, tempat berlindung, perisai tanduk keselamatan, dan kota benteng. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.